Saudara-saudari terkasih, salam jumpa kembali dalam Lilin Sabda Minggu 12 Mei 2024 yang merupakan hari Minggu Paskah yang ke-7. Bacaan akan diambil dari Injil Yohanes bab 17 ayat 11b sampai ayat 19 dengan topik Doa Yesus untuk murid-muridnya. Saya akan membaca dari ayat 16. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu itulah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, yang menjadi istimewa dalam Injil hari ini adalah apa? Ini adalah doa Yesus yang panjang, yang mendalam, yang istimewa untuk saya dan untuk Anda, untuk siapapun yang menjadi murid-muridnya. Jadi Tuhan Yesus itu bukan hanya mendengarkan doa kita, tetapi di hadapan Allah Bapa dan Allah Roh Kudus, Sang Allah Putra yaitu Tuhan Yesus, ternyata juga mendoakan kita. Jadi berbahagialah kita karena kita didoakan, diperhatikan dengan penuh kasih sayang oleh Tuhan Yesus. Dan isi doa Yesus kepada kita itu sekali lagi bukan hanya soal hal yang katakanlah permukaan. Bukan hanya soal supaya kita sehat, supaya kita lancar rezeki, supaya kita dilindungi dari mara bahaya, dan sebagainya. Doa Yesus untuk kepentingan kita, maksud saya, itu adalah doa yang mengajarkan kepada kita tentang hal-hal yang jauh lebih mendalam daripada yang biasa kita mohon dalam doa kita sehari-hari. Kata-kata kuncinya apa? Kuduskanlah mereka. Jadi kita diajak untuk selalu ingat bahwa kita ini diarahkan, dipanggil menuju kepada kehidupan yang kudus. Kudus di dalam apa? Di dalam kebenaran. Tadi dikatakan di ayat 17, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu itulah kebenaran. Jadi saudara-saudari, kalau kita ingin hidup berkenan kepada Tuhan, memang aspek firman itu, aspek sabda Allah, aspek Alkitab itu tidak bisa tidak untuk menjadi salah satu dari syaratnya. Mendengarkan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, itu akan membawa kita kepada kekudusan dan juga kepada kebenaran. Maka berbahagialah kita yang setiap hari berusaha untuk mendalami iman kita, juga melalui pembacaan firman Tuhan. Kalau kita setiap hari juga membaca bacaan Ekaristi harian, syukur-syukur kita ikut Ekaristi harian, itu adalah nilai tambah di dalam pembinaan kerohanian kita. Syukur-syukur juga kita belajar mendalami satu hari, satu perikop atau bahkan satu bab, sebagai perwujudan kecintaan kita kepada firman Tuhan. Dan kita membagikan firman itu kepada keluarga kita. Kita bisa mengadakan doa malam bersama misalnya. Sebelum makan kita bacakan satu bagian dari Alkitab kita, dari Injil misalnya. Atau kita membaca satu bagian dari kitab Mazmur misalnya.
ya, atau kita mendoakan dalam keluarga kita salah satu bagian dari ibadat harian, misalnya doa malam, doa kompletorium, ya. Ternyata bisa. Ada keluarga-keluarga yang punya kebiasaan rutin seperti itu. Mencintai sabda Tuhan, mengajarkan sabda Tuhan kepada anak-anak dan generasi muda. Ada banyak cara saudara-saudari untuk sungguh menguduskan diri kita dengan firman dan juga tentu dengan sakramen-sakramen gereja. Tuhan Yesus dalam bacaan Injil hari ini ingin menguduskan kita di dalam kebenaran. Dan kebenaran itu antara lain terletak di dalam firman-Nya. Maka marilah kita meneruskan kecintaan kita kepada sabda Tuhan dengan bertekun dalam mengikuti liturgi, mendengarkan dengan seksama, membaca, merenungkan, dan yang lebih penting melaksanakan sabda Tuhan. Tuhan memberkati kita, memberkati upaya kita untuk maju dalam hal rohani, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.